Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabatku semuanya, Ardian Reaction. Pada kesempatan kali ini kita akan menanggapi lagi, gitu kan, mengenai apakah Markus 16 ayat 9 sampai 20 adalah ayat asli atau tidak. Ini adalah sebuah kajian untuk menanggapi yang mengaku murtadin, yang namanya Zulfikar ini, yang keliru ya. Kita langsung next. Baik, ini adalah narasi Zulfikar. Kita dengarkan bersama-sama, teman-teman. Sampaikan manuskrip yang tertua itu bukanlah manuskrip yang benar-benar paling tua, tetapi paling tua yang pernah ditemukan. Manuskrip Alkitab yang tertua ditemukan bukanlah jaminan bahwa manuskrip itu lebih dapat dipercaya, karena bagaimanapun manuskrip itu adalah salinan dari tulisan asli si penulis Alkitab. Oke, baik. Berdasarkan narasi dia, manuskrip Alkitab tertua yang ditemukan bukanlah jaminan bahwa manuskrip itu lebih dapat dipercaya. Lalu, manuskrip mana lagi yang Anda gunakan sebagai dasar, kan begitu kan? Jadi ini sebuah logika berpikir yang menurut saya logical fallacy ya, cacat dalam sebuah logika. Tapi kita next, nanti kita tanggapi satu-satu, teman-teman ya. Oke, nah ini narasi dia yang kedua. Literatur ini Bapak Ibu, yaitu di dalam Eastern Greek Orthodox Bible New Testament, dituliskan di sana sekitar tahun 184. Irenaeus, uskup kota Lyons, yang sekarang merupakan Prancis, menulis sebuah komposisi panjang yang berjudul Against Heresies atau melawan ajaran sesat. Dalam jilid ketiga bab 10, Irenaeus menulis, menjelang akhir Injilnya, Markus berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini adalah referensi langsung dari akhir yang lebih panjang untuk kita Markus. Oke, ini adalah narasi dari Zulfikar. Katanya Irenaeus menuliskan Markus 16 ayat 19 pada tahun 184 Masehi, ya. Buku yang dia gunakan adalah The Eastern Greek Orthodox Bible New Testament. Tetapi mari kita baca di sini. Ini adalah dari Irenaeus berjudul Against Heresies. Jadi buku ini, The Eastern Greek Orthodox Bible, ini ngambil dari Against Heresies. Jadi ini ngambil dari ini, begitu loh teman-teman. Jadi yang The Eastern Greek Orthodox Bible ngambil dari Against Heresies, punyanya Irenaeus, katanya yang dinisbatkan kepada Irenaeus. Mari kita cek. Oke, ini adalah Kodeks GA 22 abad ke-12. Penulis Bible ini sampai bingung, teman-teman. Kenapa bingung? Oke, mari kita baca di sini. Ini adalah Kodeks GA22 abad ke-12 ya. Jadi di ini Evo Bontogar di sini. Ini adalah akhir Markus 16 ayat 8. Ditulis sama dia telos. Artinya adalah akhir. Berarti ini berakhir di sini, gitu kan? Tapi kemudian ada catatan di sini, teman-teman, oleh penulisnya itu. Apa bacanya ini? Hentisi ton antigrafon eos od, ya. Apa ini? Pleruntai ho evangelistis, ya. Ini ya sudah saya tulis evangelistis, kemudian hen polois dekai tauta veritai. Apa artinya ini, teman-teman? Sudah saya artikan. Dalam salinan ini sampai Injil digenapi, maksudnya sampai Markus 16:20 maksudnya. Dalam banyak salinan lainnya juga hal ini dilaporkan. Jadi ada banyak salinan juga yang menuliskan Markus 16-20. Itu betul itu. Itu memang benar. Tetapi coba kita cek. Kalau memang di sini adalah dia menulis telos akhir, kenapa di sini di halaman selanjutnya dia tulis akhir juga, telos juga? Coba bayangkan. Ini akhir Markus 16 ayat 20 di sini. Ini linknya ya, teman-teman. Nanti saya sertakan di deskripsi ya, teman-teman ya, linknya ya. Saya sertakan di deskripsi. Dan ini telos. Jadi yang telos yang mana yang benar? Yang akhir yang mana? Apakah Markus 16 ayat 8 atau Markus 16 ayat 20? Jadi penulisnya ini merasa bingung nih. Di sini ditulis telos akhir, di sini juga ditulis telos akhir juga. Jadi dia bingung. Dan ini sudah saya sertakan di sini ya, linknya ya.
Nanti teman-teman bisa cek di deskripsi ya, linknya saya taruh di deskripsi semuanya ya. Oke. Nomornya adalah 0113 GPG. Jadi terletak di sini 0113 GPG. Teman-teman bisa buka nanti. Oke, next ya. Kita dengarkan lagi narasi Zulfikar tanpa menunjukkan data primer. Jadi Zulfikar mengatakan Irenaeus dalam bukunya Against the Heresies menuliskan Markus 16 ayat 19. Oke ya, ini yang saya katakan Kita tadi. lihat tulisannya Bapak Ibu di dalam literatur ini, Nah, ini di kan. dalam Saint Irenaeus of Lyons Against the Heresies. Tapi buku tulisan yang komputer ya. ketiga. Menjelang akhir Injilnya, Markus berkata, maka sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, kita lihat sendiri Bapak Ibu di dalam tulisannya, Irenaeus mengutip Markus 16 ayat 19. Irenaeus menulis itu di tahun 184 Masehi. Ratusan tahun sebelum Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus itu ada. Oh, begitu. Nah, menjadikan Kodeks Sinaiticus. Oh, begitu. Yang dia tunjukkan adalah sebuah buku tadi kan. Bukunya apa? Against the Heresies. Kita cek lanjut. Nah, ini saya temukan bukunya, tapi ini dengan sampul yang berbeda ya, tapi isinya sama. Against Heresies by Saint Irenaeus. Dinisbatkan kepada Irenaeus. Ini apa? Data tersier. Karena tidak mengambil langsung dari rujukan data primer. Jadi ngopi dari kopi begitu loh teman-teman. Mari kita baca di sini. Ini yang dia katakan tadi kan. Markus berkata ini loh. Ya kan? Yang dikatakan Zulfikar tadi. Kemudian ini sudah saya kasih tanda biru. Mark says, so then after Lord Jesus had spoken to them, he was received up into heaven and sits on the right hand of God, dan duduk di sebelah kanan Tuhan. Ini Markus 16:19. Iya betul, memang itu Markus 16:19 ya. Tetapi apakah betul pada saat itu Irenaeus menuliskan seperti ini? Apakah betul tulisan Irenaeus? Ya kan? Coba kita pakai logika yang pertama. Logika pertama, teman-teman, data ini tidak ada manuskripnya, nggak ada manuskripnya. Jadi hanya ada data tersier tuh. Di salinan yang disalin begitu dan ditulis komputer. Nggak ada original teksnya. Yang kedua, logika kedua, Zulfikar menolak data primer yaitu Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus, tapi dia menerima data tersier ini. Gimana logikanya coba? Data primer, Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus, data primer manual scripture ditolak sama Zulfikar. Malah menerima data yang nggak ada manuskripnya. Ini gimana logika seperti ini teman-teman? Ya silakan dipikir sendiri. Logika yang ketiga, kalau Bible saja yang dianggap kitab suci terbukti diubah-ubah atau berubah ya secara tekstual ya. Bagaimana dengan buku ini yang bukan kitab suci coba? Bagaimana coba? Coba dipikirkan secara logika teman-teman. Bible saja yang katanya firman Tuhan, dianggap firman Tuhan oleh saudara-saudara kita Kristen, dianggap kitab suci, itu berubah-ubah. Saya bisa buktikan kan? Banyak sekali saya buktikan itu kan. Apalagi yang ini yang bukan kitab suci gitu loh. Coba, itu logika berpikir 1, 2, dan 3. Silakan dipikirkan sendiri. Jadi ini teman-teman bisa download di sini. Ini juga linknya saya sertakan nanti di deskripsi. Dicek ya deskripsi video ya. Oke, next. Nih Zulfikar, Bible khusus murtadin menggunakan naskah Byzantine text. Kita cek. Kita dengan yakin kayaknya dia juga jualan buku. Markus 16 ayat 9 sampai 20 di dalam teks Yunani Perjanjian Baru Alkitab khusus murtadin Bapak Ibu. Terjemahan Alkitab khusus murtadin ini menggunakan Byzantine text sebagai teks sumber penerjemahannya Bapak Ibu. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa penerjemahan dan penggunaan teks Byzantine ini sudah kita mulai sejak 2018 yang lalu. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan di sana, kita dengan yakin menuliskannya itu sampai pada kata amin yang terakhir di ayat 20. Sampai dengan kata amin. Oke ya. Dia ngambil dari naskah Byzantine text. Teks Alexandria lebih tua dari teks Bizantin, Zulfikar. Coba kita baca di sini. Ini di sini, the earliest surviving teks Alexandria ini, surviving witness are papyrus. Ini adalah bukti atau kesaksian
yang bertahan paling awal itu adalah Papyrus 46 dan Papyrus 66. Both dating karbon keduanya itu tahun sekitar 200 Masehi, berarti kurang lebih abad kedua. Ini bukti ya, abad kedua. Sudah ada, bisa teks Alexandria sudah ada. Nah, teks Bizantin kapan munculnya? Nih coba. The dominance exists from at least the 4th century. 4th century, abad keempat, teman-teman, baru eksis. Jadi, gimana logikanya? Dia menggunakan naskah Bizantin yang notabene abad keempat, sedangkan yang tertua tuh Alexandria gitu loh. Lah, naskah Bizantin ini sumbernya dari mana kalau bukan dari Alexandria? Coba kita berpikir kritis. Betul nggak, teman-teman? Ya kan? Sampai di sini aja sudah banyak sekali logical fallacy, ya kan? Dan ini sumber-sumbernya ini bisa teman-teman buka di deskripsi video ya. Oke, kita lanjut ya, next ya, biar lebih cepat ya. Oke. Zulfikar tidak mendasarkan pada Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus. Kita cek. Menjadikan Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus sebagai acuan bahwa Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu bukanlah teks yang ditulis asli oleh Markus, merupakan keputusan yang salah, Bapak Ibu. Karena jauh sebelum Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus ada, Irenaeus sudah menuliskan mengkonfirmasi Injil Markus dengan mengutip Markus 16 ayat 19. Oke. Sumbernya lagi-lagi Irenaeus yang notabene data tersier, nggak ada data primer. Kita next lagi. Kita cek nih Kodeks Sinaiticus nih, yang menurut dia intinya nggak bisa didasarkan ke sini kan gitu. Bisanya bisa dasarkan ke Irenaeus yang nggak ada manuskripnya. Ya, kita cek sekarang. Apa itu Kodeks Sinaiticus? Kodeks Sinaiticus, a manuscript of the Christian Bible written in the middle of the 4th century, contains the earliest complete copy of the Christian New Testament. Apa artinya? Kodeks Sinaiticus adalah sebuah manuskrip dari Bible Kristen yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Contains the earliest complete copy of the Christian New Testament. Berisi salinan lengkap perjanjian baru paling awal. Lengkap, complete copy ya, complete copy, teman-teman. Oke. Kemudian signifikansinya Kodeks Sinaiticus is one of the most important witness. Saya bacakan langsung artinya. Kodeks Sinaiticus adalah salah satu saksi terpenting bagi teks Yunani Septuaginta, yang ini perjanjian lama dalam versi yang diadopsi oleh orang Kristen berbahasa Yunani pada masa awal, dan perjanjian baru Kristen. Memang di dalam Kodeks Sinaiticus ada perjanjian lama, iya ada, tapi juga ada perjanjian baru kan, ada. Jadi tidak ada manuskrip awal Alkitab Kristen lainnya yang telah dikoreksi secara ekstensif seperti ini. Bayangkan coba. Ini betul-betul luar biasa gitu loh. Bukti ya, tapi abad keempat ya. Saya nggak ngomong abad pertama, ini abad keempat ini. Ini bukti. Yang ini yang tersisa memang nggak ada lagi. Jadi ini tanda akhir ayat Markus 16 ayat 8 ya. Ini tanda terakhirnya. Ini kita baca di sini. Kai Ouden Epon Evo Buntogar, selesai. Evo Buntogar selesai ya. Ini Markus 16 ayat 8 nih ya, berakhir di sini teman-teman ya. Berakhir di ayat 8. Setelah itu Lukas, ini nggak ada tuh, habis tuh di sini tuh ya. Kelihatan ya. Saya sarankan teman-teman lihatnya dengan landscape ya. Begitu. Oke. Biar bisa melihat ini. Jadi di Kodeks Sinaiticus abad keempat tidak memuat Markus 16 ayat 9 sampai 20. Manuskrip ini teman-teman. Ini manuskrip ya. Manuskrip langsung, manual scripture, tulisan tangan. Oke, next. Sekarang kita ke Kodeks Vatikanus abad keempat, sekitar tahun 300 sampai 325 Masehi. Juga tidak memuat Markus 16 ayat 9 sampai 20. Ini ada di halaman 1303. Ini linknya, teman-teman bisa buka nanti di deskripsi video. Kemudian ini page 1303 ya. Ini adalah tanda akhir Markus 16 ayat 8. Tuh. Kai ekstasis Kai Ouden Epon Evo Buntogar, selesai di sini, habis. Tuh.
Ini ada tandanya. Ini adalah menandakan akhir. Dan nggak ada lagi memang. Habis di sini di ayat 8. Dia meragukan bahwasanya ini nggak bisa dipercaya. Ini loh, coba. All we know is that critical text scholars say that this is the best Bible in the world. Ini adalah menurut para critical text scholar critical tekstual dari kekristenan sendiri, ini adalah the best Bible in the world. Bayangkan coba, the best Bible paling bagus di dunia. And it is fully supported by the Codex Sinaiticus. Jadi ini adalah mendapatkan dukungan penuh dari Codex Sinaiticus. Tuh. Ya, ini linknya. Nanti saya sertakan juga di link di deskripsi video. Oke. Jadi narasi dari Zulfikar yang mengatakan tidak bisa mendasarkan diri kepada Codex Sinaiticus dan Codex Vatikanus bagi kalian itu nggak bisa. Bagi kalian, bukan bagi saya. Bagi kalian nggak bisa. Kenapa? Karena saya menunjukkan data manuskripnya. Dan yang Anda tunjukkan tadi itu bukan manuskrip. Cuman salinan-salinan dan tulisan komputer juga. Nggak ada manuskripnya juga. Nggak ada ya. Oke, kita lanjut next. Nah, kita selidiki teks Bible yang bisa dijadikan sumber oleh Murtadin Zulfikar tadi ya. Jadi dia tadi kan menunjukkan ini, ya kan? Nih, Kitab Injil Allah, KIA, gitu kan? Ya. Terus kemudian dia dapat dari mana, teman-teman? Ini linknya, ini link webnya dia ya, murtadinIndonesia.org. Teman-teman bisa buka nanti. Website berikut adalah website dari Zulfikar sang Murtadin dan dia mengaku bahwa teks sumbernya berasal dari Byzantine text. Oke, kita cek di sini. Tadi dia sudah mengatakan di sini juga Byzantine text ya. Nih, Byzantine text. Ini kan channel YouTube-nya dia yang ini. Terus di sini dia mengambil dari Byzantine text diterbitkan oleh Yayasan Dwi Pranata Atmaja ya. Yayasannya namanya Dwi. Nah, sama kan ini kan? Dwi Pranata Atmaja, sama kan? Nah, sama, oke. Dan kemudian kita cek di sumbernya, teman-teman. Ini adalah dwipranata.or.id ya. dwipranata.or.id. Teman-teman bisa cek nanti ya. Teks sumber KIA, maksudnya ini KIA, Kitab Injil Allah, adalah teks Yunani golongan teks Bizantium. Oke, saya ikutin. Yang juga disebut teks mayoritas, majority text, yang diterbitkan oleh Robinson dan Pierpont. Ini teman-teman, saya sudah dapatkan. Teman-teman, ya. The New Testament in the original Greek Byzantine text form tahun 2005, dan ini adalah dari Robinson dan Pierpont. Sama kan? Sama ya? Sama ya, ini teks yang digunakan oleh dia katanya kan. Oke, kita bandingkan sekarang ya. Kita cek ya. Jadi teman-teman bisa buka linknya ini teman-teman nanti. Ya, saya nanti takutnya kalau saya buka ini agak lemot lagi teman-teman nanti ya kan. Nggak lemot ya. Oke, next aja ya. Nanti bisa diklik sendiri. Oke. Nah, ini saya sudah sertakan link downloadnya juga ya. Bahkan Robinson dan Pierpont memberikan isyarat tanda kurung di catatan kakinya mengenai Markus 16 ayat 9-20 halaman 115 sampai 116 jediar. Bayangkan. Ini ya, ini bukunya. Ini sudah saya download, kita akan buka setelah ini. Ini, halaman 115 ada tanda buka kurung. Ya, Markus 16 ayat 8 dikatakan short ending. Terus Markus 16 ayat 9 Anastas ini kan dimulai dengan kata Anastas. Ada tanda kurungnya, teman-teman. Di Anastas. Berarti dari mulai Markus 16 ayat 9. Kemudian ditutup kurungnya ayat berapa? Ini. Semeion amen. Ini di Markus 16 ayat 20 halaman 116 ada tanda tutup kurung. Berarti ini menandakan bahwa Robinson dan Pierpont tahu bahwasanya ayat ini adalah tambahan dengan memberikan tanda kurung dan tanda kurung buka dan tutup gitu loh. Tanda kurung buka dan tanda kurung tutup. Maksudnya gitu. Namun tetap ditulis oleh mereka. Iya, tapi ada catatan kakinya di sini. Nih, tanda kurung. Ini tanda kurung ya. Ini tanda buka kurung, ini tanda tutup kurung. Mari kita buka bukunya. Halaman 115 ya. Oke, teman-teman.
Halaman 115. Kita buka bukunya, karena saya sudah download gitu kan. Nah, ini bukunya. Nah, ini halaman 115 ya. Betul nggak? Ini halaman 115. Nah, ini ada tanda buka kurungnya. 16 menit. Itu catatan kaki dari dia nih. Ya. Ini ayat 8. Nah, ini Anastas ini ya. Nah, ini ada catatan kakinya, teman-teman. Dikasih tanda buka kurung. Kemudian halaman 116. Nih. 116. Nah, ini kan. Ini setelah kata ini, Semeion amen, tanda tutup kurung. Tutup kurung. Berarti, betul nggak bukunya Ardi? Oke, kita cek ke atas. Ini kan bukunya The New Testament, ini kan? Nah, ini. Tuh, Robinson and Pierpont. Jadi, naskah yang digunakan dasar oleh siapa tadi, Zulfikar, ngambilnya dari sini, dari naskah ini. Naskah ini mengatakan bahwasanya Markus 16 ayat 9 sampai 20 dikasih tanda kurung. Berarti apa? Berarti menandakan Pierpont dan Robinson tahu bahwasanya ayat ini adalah merupakan ayat tambahan. Kalau nggak ayat tambahan, ngapain dikasih tanda kurung? Betul nggak? Nah, itu logika berpikir yang sederhana sebenarnya. Oke, kita close. Ya, ini ya teman-teman, sudah terbukti ya. Sudah terbukti ya teman-teman ya. Oke, kita next sekarang ya teman-teman. Kita next. Oke. Nah, di sini kodeks apa saja yang menggunakan Byzantine text gitu kan. Salah satunya adalah kodeks Washingtonianus nih, abad kelima ya. Ini teman-teman linknya di sini, nanti bisa saya sertakan ya. Oke, kita next ya. Nah, Markus 16 ayat 9 sampai 20 muncul pertama kali itu di abad kelima, teman-teman. Di kodeks Washingtonianus atau kodeks tertua ketiga setelah kodeks Vatikanus dan Sinaiticus. Gitu loh. Nih, teman-teman, link informasinya ada di sini. Ya, abad kelima, dan is the third earliest surviving manuscript. Jadi ini adalah kodeks ketiga yang paling awal atau kodeks ketiga yang paling tua. Nah, isi manuskripnya apa? Mari kita cek di sini, teman-teman. Ini isi manuskripnya, yang saya kasih tanda merah ini nggak ada. Nggak ada ya. Ya. Kai aku sasai Exelton, Epugon, Apo, To, Menemio, Exen, Gar, Autas, Phobos, Kai, Ekstasis, Kai, Odeni, Oden, Epon, Evo, Bunto, Gar. Nih, berakhir di sini. Evo, Bunto, Gar. Setelah itu, Anastas, De Proi, Prote, Sabato, Evani, Maria, T. Magdali. Nah, ini ya. Ini link manuskripnya nanti saya juga akan sertakan, teman-teman. Mari kita uji. Ini kodeks. Jadi pertama kali Markus 16 abad kelima ya. Markus 16 ayat 9 sampai 20 pertama kali abad kelima ya, teman-teman ya, munculnya ya. Oke. Abad kelima. Bukan abad kedua. Nggak ada abad kedua. Abad kelima ini bukti. Kita next. Kita bandingkan sesama naskah Bizantin, teman-teman ya. Kodeks Washingtonianus ini Byzantine text versus Byzantine text form dari Robinson dan Pierpont. Ya, kita bandingkan. Ini Markus 16 ayat 8 sampai 9 ya. Nah, di tempatnya Robinson dan Pierpont, nomor 1, tidak ada kata aku sasai. Nggak ada. Aku sasai nggak ada. Sementara di teks Bizantin ini, di teks Washingtonianus, ada kata aku sasai ini. Kai aku sasai. Nah, ya kan? Ada. Yang pertama, beda berarti kan? Yang kedua, di sini tidak menggunakan kata exeltosai. Di sini bukan exeltosai. Ya, di sini menggunakan kata exeltosai di sini. Yang di Robinson sama Pierpont. Sedangkan di kodeks Washingtonianus menggunakan kata exelton. Beda. Katanya kalau sama-sama Bizantin nggak berubah. Ini berubah buktinya. Yang ketiga, di teks Bizantin, Robinson dan Pierpont menggunakan kata tromos. Sedangkan di teks Washingtonianus menggunakan kata phobos. Silakan dilihat sendiri. Kemudian di teks Robinson dan Pierpont ayat 9 ada kata protonnya, teman-teman. Ini saya kasih tanda merah. Sementara
ayat 9 di Kodeks Washingtonianus tidak ada kata proton, nggak ada di sini, nggak ada kata protonnya. Tuh ya. Anastas de proi prote sabato Evani Maria te Magdali. Nggak ada protonnya. Di sini ada Anastas de proi prote sabato Evani proton baru Maria te Magdaleni baru. Ini nggak ada. Nggak ada. Oke, berbeda ya. Silakan dipikir sendiri ya. Ini kitab suci loh ini. Oke. Next. Nah, Markus 16 ayat 8 itu terbagi menjadi dua. Ada yang 8a dan juga 8b, teman-teman. Maksudnya Markus 16 ayat 8 panjang sama 8 pendek. Maksudnya gimana Ardiansah? Nih. Ini ya. Ini linknya Alkitab Sabda. Ini lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Selesai sampai situ harusnya. Sampai takut nih ya. Di sini ada Evo Bunto Gar. Gar ini karena Evo Bunto ini berasal dari kata phobio atau fobia. Fobia itu takut, teman-teman ya. Fobia itu artinya takut ya. Makanya teman-teman kan sering mendengar kata fobia. Lah ini berasal dari kata fobio. Evo Bunto, fobio. Karena takut, selesai karena takut. Nah, terus ada tambahan di sini. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus itu sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ini dari mana teksnya ini? Gak ada, teman-teman. Gak ada teksnya ini, gak ada. Hanya sampai Evo Buntogar. Kai exaltosai epugon apo to menemeo exen gar autas tromos kai ekstasis kai odeni oden epon evo buntogar. Karena takut. Bayangkan. Ya, karena takut. Epon ini berkata, kata ya maksudnya teman ya. Tidak berkata kepada siapapun. Evo bunto gar. Gar ini karena Evo Bunto ini takut, karena takut gitu. Ya, karena takut. Selesai di sini. Nggak ada dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu, nggak ada. Kalau ada Petrus pasti di sini panjang kan ayatnya, ini cuma sampai gini dok, ya kan? Nggak ada, teman-teman. Silakan dipikir ulang ya. Oke, kita next, lanjut. Kesimpulannya teman-teman. Yang pertama, ya, Zulfikar yang ngomong kan, Markus 16:19 sudah dikutip oleh Irenaeus tahun 184 Masehi atau abad kedua. Bukti menunjukkan tidak ada manuskrip Irenaeus, yang ada hanya terjemahan dan data tersier. Ya, Bang Zulfikar ya, dipahami ini ya. Oke, lanjut. Yang kedua, Zulfikar mengatakan tidak menjadikan Kodeks Sinaiticus dan Kodeks Vatikanus sebagai acuan. Bukti menunjukkan kedua kodeks tersebut adalah kodeks tertua dan kodeks paling penting bagi kekristenan menurut scholar-scholar tekstual Kristen sendiri, bukan menurut saya. Diingat-ingat itu teman-teman ya. Oke, lanjut next yang ketiga. Zulfikar mengatakan Markus 16 ayat 19 sudah muncul di tahun 184 atau abad kedua. Bukti menunjukkan bahwasanya Markus 16 ayat 9-20 pertama kali muncul di Kodeks Washingtonianus abad ke-5 Masehi. Jediar. Bukti mengatakan seperti itu. Ada bukti sudah saya tunjukkan tadi kan. Nah, oke. Kesimpulan akhirnya adalah Zulfikar membantah data primer yang dimaksud adalah Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus yang merupakan manuskrip. Dibantah oleh Zulfikar. Dan dia membantahnya dengan apa? Dengan data tersier. Dengan data terjemahan buku Irenaeus tulisan komputer pula. Ya salam. Bagaimana ini logika berpikirnya ini? Data primer dibantah dengan data tersier. Loh. Kok bisa berpikir seperti itu Zulfikar? Kok bisa? Kok bisa mempunyai akal pikiran yang terbalik-balik begitu Zulfikar Anda ini? Heran saya ini. Ya. Kemudian Zulfikar yang mengaku murtadin ini sebenarnya perlu belajar lebih dalam lagi ya. Bahkan jika berani ya, saya ajak Bang Zulfikar diskusi ya. Diskusi offline ya soal hal ini ya. Kalau bersedia silahkan hubungi saya ya,
Bang Zulfikar ya, kalau bersedia, tapi kebanyakan nggak bersedia kan begitu kan. Tapi nggak ada masalah lah. Oke. Jadi ini logika berpikir yang perlu kita apa namanya? Kita susun sedemikian rupa, kita bangun sedemikian rupa supaya nggak jatuh logika berpikir kita ya. Kalau data primer bantah dengan data primer. Data primer sejaman bantah dengan data primer sejaman. Jangan bahkan data primer yang misal begini, ada data primer abad 9 membantah data primer abad keempat. Ini nggak logis teman-teman, nggak logis. Padahal sama-sama data primer ya kan. Lah ini data primer abad keempat dibantah dengan data tersier yang nggak ngerti itu tahun berapa itu munculnya itu. Bayangkan coba. Yang dinisbatkan ke Irenaeus abad kedua, ternyata nggak ada buktinya abad kedua. Nggak ada buktinya. Silakan dipikir ya, teman-teman ya. Oke, kita next ya. Kita lanjut, teman-teman ya. Oke. Nah, link dan sumber. Semua link dan sumber yang ada di dalam video ini sudah saya letakkan pada deskripsi video YouTube ini. Bapak Ibu sekalian bisa langsung klik dan melakukan pengecekan langsung. Silakan dicek, teman-teman ya. Kemudian ini surat yang saya sukai. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hada min indillahi liyastaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Ternyata yang dikatakan Al-Qur'an bisa saya buktikan hari ini, teman-teman. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata apa yang dikatakan Quran betul. Betul ternyata, ya. Oke, kita next, lanjut. Nah, saya minta tolong teman-teman subscribe channel YouTube kami. Ada dua. Yang pertama Ardiansa Arif. Itu adalah channel YouTube khusus diskusi lintas agama secara live setiap hari. Dan yang kedua adalah channel YouTube Ardiansa Reaction, yang notabene ya video reaksi lintas agama yang seperti ini, gitu kan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga antum semua diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga tayangan ini bermanfaat ya. Bisa dijadikan rujukan ya. Teman-teman juga bisa punya bukti banyak sekarang nih, karena udah saya kasih linknya ya kan di deskripsi ya video ya kan. Alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.